Satu, dua, tiga. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi Ibu. Nah, Pagi, Bu. salam sebelum mulai-mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Put, tolong pimpin teman-temannya Put buat berdoa. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Makasih ya Putri. Nah, bagaimana kabar anak-anak Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Sehat Sehat, Ibu. Bu. Wah, alhamdulillah ya, anak-anak ibu. Sekalian tahu nggak, kesehatan itu adalah hal utama bagi tubuh kita. Kesehatan itu asalnya dari kebersihan. Kalau kita menjaga kebersihan tubuh maupun lingkungan, kita akan terhindar dari segala penyakit. Nah, apakah anak-anak ibu menyukai kebersihan? Suka, Bu. Suka, Ibu. Wah, pinter-pinter ya semuanya. Nah, ibu mau ngabsen dulu nih. Siap-siap ya. Putri, Hadir Ibu. Mutiara, Hadir, Ibu. Anif. Hadir, Ibu. Nah, oke, hadir ya semuanya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 8 ya anak-anak, yaitu manusia dan lingkungannya. Bentar guys, ini gede sendiri bang. Yang kayak tanda gelas itu dipencet biar besar, Alia. Oh yang ini ya, Jelas. anjir tanda gelas nggak tuh? Ya. Oke. Nah, sorry. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak ibu perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, setelah memperhatikan gambar tersebut, kerjakanlah tugas berikut. Nanti ibu tanya kepada anak-anak ibu pertanyaannya ya. Baik, Ibu. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab anak-anak ibu? Saya, Bu. Nah, ayo Anif, jawab Anif. Jawaban untuk nomor 1, gambar atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur. Gambar bawah menunjukkan anak-anak usia sekolah dasar sedang menanam bibit tanaman. Nah, pintar. Selanjutnya, Saya, Ibu. nah, ayo Mutiara. Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Pintar. Selanjutnya, siapa yang bisa? Anak-anak ibu. Saya Ibu. Ayo Putri. Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi Ibu. Wah, bagus ya Putri. Nah, pertanyaan nomor 4, siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Mutiara. Jawabannya, jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Nah, bagus Mutiara. Pertanyaan nomor 5, tolong dijawab ya Put. Baik Ibu. Siswa diminta menceritakan sesuai kondisi lingkungan. Lingkungan yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan, dan banyak tanaman yang dirawat dengan baik, Bu. Wah, bagus Putri. Nah, selanjutnya Ibu bakal menyuruh anak-anak Ibu membacakan teks ini. Paragraf 1, tolong dibacakan Mutiara. Paragraf 2, Anif. Ketiga, Putri. Nah, ayo anak-anak, silakan dibaca.
Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 kilometer. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 kilometer dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Sudah, Ibu. Terima kasih ya. Selanjutnya, Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. selanjutnya Putri. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena sudah, Ibu. Wah, terima kasih ya Putri. Nah, setelah membaca demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 kilometer, siapa yang dapat menyimpulkan misi teks tersebut? Silakan tunjuk tangan anak-anak Ibu. Saya, Ibu. Nah, ayo Mutiara. Saya, Ibu. Ya, Mutiara. Kesimpulannya, kesimpulannya, warga Kelurahan Waborobo kesulitan mencari air bersih dan mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu. Mereka menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran besar, Ibu. Wah, bagus. Pinter sekali ya Mutiara. Nah, ini adalah tugas diskusi anak-anak Ibu. Ibu kasih waktu 2 menit ya buat berdiskusi. Silakan yang berdiskusi anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah selesai berdiskusi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, siapa Sudah, yang Ibu. bisa menjawab? Tolong tunjuk tangan ya, anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Silakan anak-anak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Tolong tunjuk tangan ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan nomor 1, peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Bu. Wah, bagus Hanif. Selanjutnya, siapa yang bisa anak-anak Ibu? Saya, Ibu. Ayo Putri, silakan Putri. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Ibu. Wah, bagus Putri. Selanjutnya, siapa yang bisa anak-anak Ibu? Saya, Ibu. Ayo silakan Mutiara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah susah didapat. Wah, pinter ya Mutiara. Nah, selanjutnya, kalau ini adalah tugas diskusi, bukan diskusi sih, tugas individu ya, Nana Ibu. Siapa yang bisa menjawab?
bakal Ibu tambah nilainya ke dalam buku nilai. Silakan dicari isinya anak-anak Ibu. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah selesai mengisi tabel tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu, Nah, saya. ayo Putri, Saya Ibu. silakan. Nah, Putri duluan ya, Mutiara. Ayo Putri. Fungsi air bagi tumbuhan air diperlukan oleh tanaman dalam fotosintesis. Fungsi air bagi hewan untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Fungsi air bagi manusia untuk minum, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian, Ibu. Wah, 100 ya buat Putri. Terima kasih. Nah, apakah anak-anak Ibu dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Nah, ayo Anif, tolong simpulkan pelajaran hari ini Anif. Pada hari ini, kita mempelajari tentang kebersihan lingkungan, Ibu. Dan juga kita juga mempelajari tentang fungsi air pada hewan, manusia, dan tumbuhan, Bu. Wah, bagus Anif. Terima kasih ya Anif. Nah, simpulan menurut Ibu, manusia harus menjaga lingkungan ini. Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia itu sendiri. Bukan hanya manusia yang dapat menerima dampak, tapi juga tumbuhan dan hewan anak-anak Ibu. Dan juga kita harus menghemat air agar tidak menjadi manusia yang boros. Lihatlah orang-orang yang berada di tempat yang sulit air, mereka menempuh jalan yang berkilo-kilo untuk mendapatkan air. Baik, Bu. Baik ya, anak-anak Ibu. Nah, ini tugas untuk minggu depan ya. Tolong dikumpul di meja Ibu besok. Minggu besok. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, tolong pimpin doa ya, Putri. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Makasih Putri. Kasih.